Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Effendi. Saya akan membahas tentang jenis penyelesaian sengketa hukum konstruksi. Pertama, secara umum jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga, namun memerlukan orang yang tepat untuk bernegosiasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arbitrase. Arbitrase adalah perjanjian perdata di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka yang mungkin akan timbul di kemudian hari yang diputuskan oleh seorang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seseorang atau beberapa orang arbitrator yang bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan, tetapi secara musyawarah dengan menunjukkan pihak ketiga. Assalamualaikum, saya akan meneruskan dari presentasi Didi Effendi dari jenis penyelesaian arbitrase. Penyelesaian yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dalam suatu proyek bila tidak diselesaikan akan menimbulkan klaim, di mana hal ini membutuhkan tambahan biaya dan waktu, bahkan dapat mempengaruhi kredibilitas pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, klaim sebisa mungkin dihadiri dengan minim kemungkinan yang terjadi karena klaim bukankah hal yang menguntungkan bagi pihak yang terlibat dalam kontrak Ahuja dan UAS 1983. Ada beberapa cara yang dilakukan pihak yang terlibat dalam kontrak untuk mengantisipasi terjadinya klaim. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah dokumentasi pengetahuan tentang kontrak, gambaran yang jelas tentang perubahan order rencana dan penjadwalan tindakan proaktif dan preservation of right. Selanjutnya, dalam menghadapi masalah konstruksi harus diingat bahwa penyelesaian dengan musyawarah jauh lebih baik daripada pengajuan klaim. Tujuan yang hendak dicapai bahkan bukanlah untuk membuktikan siapa yang benar, melainkan menyelesaikan masalah dengan baik. Yang banyak cara untuk menyelesaikan perselisihan dalam suatu proyek. Diperlukan sikap terbuka, open-minded, dan keinginan yang kuat dalam penyelesaian masalah dari pihak terlibat. Adanya kesadaran bahwa dalam menyelesaikan proyek tepat waktu, cost and standar mutu, dan spesifikasi sesuai dengan perjanjian sebelum ada tujuan utama. Wahyuni 1996. Bila salah satu pihak tidak memenuhi syarat yang sudah dipenuhi, maka perselisihan tersebut tidak akan selesai. Jika klaim konstruksi tidak dapat diselesaikan dengan segera, pihak-pihak yang terlibat harus dilanjutkan ke forum penyelesaian masalah lebih formal. Yang termasuk dalam hal ini adalah negosiasi dan mediasi dan arbitrase. Selanjutnya tentang negosiasi dan selanjutnya ini diteruskan oleh Anggun. Dengan saya, Anggun Surya, saya akan membahas penyelesaian dengan cara negosiasi.
Nah, yang dimaksud dengan negosiasi adalah cara penyelesaian yang hanya melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak-pihak yang lain. Terus hal ini tuh mirip dengan musyawarah dan mufakat yang ada di Indonesia, di mana keinginan untuk berkompromi, adanya unsur saling memberi dan menerima serta kesediaan untuk sedikit menyingkirkan ukuran kuat dan lemah adalah persyaratan keberhasilan cara ini. Di dalam negosiasi ini, kontraktor pemilik memakai arsitek dan insinyur sebagai penengah. Biasanya kontraktor diminta mengajukan klaim kepada arsitek atau insinyur yang diangkat menjadi negosiator. Terus arsitek atau insinyur ini akan mengambil keputusan yang sifatnya tidak mengikat, kecuali keputusan tentang efek artistik yang konsisten dengan apa yang telah ada dalam dokumen kontrak. Nah, penyelesaian dengan cara arbitrasi. Arbitrasi adalah metode penyelesaian masalah yang dibentuk melalui kontrak dan melibatkan para ahli di bidang konstruksi. Para ahli tersebut bergabung dalam badan arbitrase. Badan ini akan mengatur pihak-pihak yang telah menandatangani kontrak dengan klausul arbitrasi di dalamnya untuk melakukan arbitrasi dengan menegakkan keputusan arbitrator. Hal yang menguntungkan dari cara arbitrasi ini adalah sifat penyelesaiannya yang cepat dan murah jika dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, cara arbitrasi ini dilakukan secara tertutup oleh seorang arbitrator yang dipilih berdasarkan keahlian. Nah, keputusan arbitrasi yang bersifat final dapat mengikat merupakan alasan penting digunakannya cara ini untuk menyelesaikan masalah. Keputusan pengadilan biasanya terbuka untuk proses peradilan yang lebih panjang. Hal ini menghasilkan penundaan yang lama dan memakan biaya dan dalam penyelesaian masalah. Sedangkan keputusan dari arbitrasi ini tidak dapat dirubah tanpa semua pihak setuju untuk membuka kembali kasusnya. Contohnya seperti kasus salah satu perusahaan tambang di Indonesia dengan pemerintah. Nah, saya akan membahas penyelesaian dengan cara mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian masalah di awal perselisihan berlangsung. Mediasi ini melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak dan dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini akan berusaha menolong pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan penyelesaian, meskipun mediator ini mempunyai kekuatan untuk memutuskan penyelesaian masalah tersebut. Mediasi sama menguntungkannya dengan arbitrasi. Mediasi dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, murah, tertutup, dan ditangani oleh para ahli. Tetapi yang menjadi masalah adalah keputusan mediasi ini tidak mengikat. Jadi apabila persetujuan tidak dapat dicapai, seluruh usaha mediasi hanya akan membuang uang dan waktu. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.